500 tahun kemudian, air di bumi sudah habis. Hanya pasir yang bisa digunakan untuk mencuci piring. Jika ingin minum air harus membayar biaya untuk membeli air. Jika tidak punya uang harus minum alkohol. Keluarga Holem tinggal di rumah kontainer. Karena tidak mampu membeli air, mereka harus makan ini. Mereka memiliki lapangan yang sangat luas. Tapi bidang ini juga tidak berguna. Ernest dan Jerome, setiap hari berjalan berjam-jam mengangkut perbekalan ke stasiun pompa, untuk mencari nafkah. Dia mendekati Kapten Caleb, berharap mendapatkan air. Tapi Ernest tidak mendapat suap. Caleb tidak peduli. Dalam perjalanan pulang, keledai itu jatuh ke tanah karena kekurangan air. Keledai telah menjadi anggota keluarga. Ernest yang patah hati mengambil pistol dan menembak mati keledai itu. Keesokan harinya, Ernest dan Jerome pergi ke kota untuk membeli robot tua dengan harga mahal agar bisa membantu keluarga keluar dari kemiskinan. Setelah membeli keledai, mereka membeli seember air. Ernest sangat lapar, minumlah, minuman ini layak untuk bekerja seharian. Dalam perjalanan Ernest bertemu dengan sebuah keluarga yang meminta air. Ernest memberi mereka air. Putri Mary punya pacar bernama Flem. Dia selalu berbicara tidak sopan kepada Ernest, tidak menghormati orang dewasa. Kali ini dia datang untuk meminjam robot Ernest. Ernest menolak mentah-mentah. Kenapa dia membuat Mary jatuh cinta? Ernest dengan tegas menolak. Mary sering berteriak karena ini. Ernest bahkan menutup jendela agar putrinya tidak keluar. Hari itu, dia melihat gudang itu dirobohkan. Dia membuka pintu dan robot itu hilang. Saya memikirkan bagaimana Flem pernah meminta untuk meminjam keledai dan dimarahi oleh saya. Flem menjadi tersangka terbesar. Ernest pergi menemui ayah Flem. Tapi katanya Flem baru kirim barang. Jelas, Flem adalah pelakunya. Ernest mengambil pistol untuk naik gunung untuk mendapatkan robot itu kembali. Tetapi begitu dia sampai di gunung, dia pingsan. Ernest bangun untuk diancam. Mereka bilang Ernest menggunakan robot itu untuk mencuri barang-barang mereka. Ernest menjelaskan tetapi mereka tidak percaya. Untungnya, Ernest mendapatkan senjatanya kembali dan bisa melarikan diri. Di pagi hari, Ernest menemukan Flem. Flem bodoh ini sedang tidur seperti orang mati. Ernest mengarahkan senjatanya dan mengikat Flem. Ernest ingin membawa Flem untuk mengaku, membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jalannya sulit, tidak ada air, barang curian semuanya anggur tanpa setetes air pun. Melihat ketulusan Flem, Ernest pun melepaskan ikatan Flem. Ternyata Flem ingin mengembalikan tanah tersebut, tapi dia tidak mau mengemis pada Caleb. Ketika Ernest kelelahan, Flem melempar batu dan menuangkan anggur ke mulutnya, menyebabkan Ernest tersedak air dan mati. Mary dan Jerome sangat tertekan. Flem pindah ke rumah mereka lagi. Mereka ditipu oleh Flem tanpa mengetahui kebenarannya. Flem kemudian menjangkau Caleb, mengeluarkan belati dan memaksanya untuk mengganti saluran air. Jika tidak, dia akan difitnah sebagai pembunuhnya. Ternyata mereka mengalami konflik, sehingga semua orang akan mempercayai perkataan Flem. Caleb harus setuju. Begitu saja, tanah itu ada sumber airnya. Flem mencoba bekerja setiap hari. Waktu telah berlalu, kecambah hijau telah tumbuh sebagai antisipasi. Sekarang Maria hamil. Gadis itu dan Flem mengadakan pernikahan. Tapi hari itu, Flem mabuk dan merasa menyesal. Hari itu, masalah terjadi. Bankir datang untuk mencari Flem. Karena Ernest meminjam uang dalam jumlah besar, tanah itu kini disita. Flem tentu saja tidak akan setuju. Karena untuk melunasi hutangnya, Flem yang jahat menipu teman-temannya untuk menjual anak-anak mereka. Tanpa diduga, para pedagang manusia membunuh orang untuk membunuh mulut mereka. Flem juga hampir kehilangan nyawanya. Untungnya dia berhasil kabur. Namun saat terjadi badai peluru, robot mengalami kerusakan, otomatis dikembalikan ke bengkel perawatan. Pemilik toko berdasarkan informasi, bernama Jerome. Tak disangka, ada kamera di dalamnya. Semua kejadian sebelumnya terekam. Jerome melihat momen dirinya dan ayahnya, dia tersenyum. Tapi kemudian dia melihat Flem membunuh ayahnya. Dia kaget, selama 1 tahun ini, aku tinggal bersama pembunuh ayahku. Belakangan juga terlihat bahwa Flem membunuh temannya, tetapi Jerome tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia menyusun rencana balas dendam. Pertama berpura-pura menjadi teman yang sudah meninggal, lalu mengirim surat ke Flem untuk mengantarkan makanan. Saat Flem curiga, dia jatuh ke dalam perangkap Jerome dan kakinya patah. Pada saat ini, Jerome muncul dengan dingin. Melihat Jerome melempar batu itu, Flem mengerti. Ternyata dia tahu yang sebenarnya. Dia sekali lagi memohon Jerome untuk mengampuni dia. Tapi bagaimanapun juga, Jerome tidak tergerak. Jerome mengambil senjatanya dan mengirim Flem untuk menemui ayahnya.
Kemudian dia diam-diam membawa keledai itu kembali ke rumah. Agar kebenaran terkubur selamanya, Jerome menghapus semua data. Apalagi lagi, melihat jelai sudah memasuki musim panen, Jerome memutuskan untuk menjadi pencari nafkah keluarga. Pada akhirnya, tanah memberi mereka kehidupan yang layak. Seiring berjalannya waktu, Mary pun menerima hilangnya Flem dan hidup damai bersama kakaknya,